Soleh Darmawan, seorang pemuda yang dikenal gigih dan penuh semangat, kini hanya tinggal nama. Soleh tewas di Kamboja lantaran diduga jadi korban sindikat perdagangan orang internasional. Cuman diem aja begini. Begitu aja tatapan matanya jatuh ke bawah kosong. Kosong tatapan matanya? Jadi melek Ya kan saya jadi gimana ya, banyak yang lihat juga pada ngejerit kan, orang karena saya udah ngejerit, Soleh ini mama, Soleh ini mama, sampai 3 kali saya nggak dijawabin, nggak ngelirik, nggak apa. Kita agak itu maksudnya sepupunya ngapain nangis kayak gitu kan. Pas saat Ngigo itu bilangnya apa? Iya, dibilang gitu, nangis, maaf ya mak, Soleh, udah capek banget gitu doang. Pas saya mandiin tuh ngelihat luka sudetan aja gini di perut, kayak luka ini doang gitu Pak, 2 kayak bekas operasi usus buntu kanan kiri yang saya tahu gitu doang Pak. Panjang itu Bu? Kayak operasi usus buntu segini Pak. Jadi guys, belakangan itu lagi viral berita-berita tentang meninggalnya pekerja kita ketika sedang bekerja di Kamboja. Nah, ketika kembali, kondisi bagian tubuhnya disebut hilang ginjalnya. Nah, dari berita-berita yang berkembang itu diduga terjadi TPPO, tindak pidana perdagangan orang. Dan kalau lo misalnya search di Google, ini bukanlah satu-satunya kasus nih. Bahkan gue temu dari Metro TV News disebut bahwa korban TPPO itu ketika bekerja di Kamboja, jadi dia dibilangnya akan kerja sebagai admin online, tahu-tahu malah di. Dan kalau kita bicara tentang Kamboja, itu memang belakangan ini sering dikaitkan dengan maraknya judol. Di mana banyak kisah-kisah yang beredar, jadi pekerja kita tuh diiming-imingi duit yang besar, fasilitas yang nyaman, tahu-tahu pas sampai sana malah jadi admin judol. Bahkan nih dari sebuah data disebut, uang yang keluar ke luar negeri karena judol disebut tahun 2014 itu lebih dari 300 triliun. Nah, di Om Mamat spesial episode ini, gue kedatangan keluarga dari Soleh yang kemarin memang lagi viral di mana-mana. Selamat siang, Bu. Iya, siang. Selamat siang, Bu Tina, Bu Diana ya. Sebelumnya izinkan saya mengucapkan dari hati yang terdalam, turut berduka cita atas berpulangnya Soleh. Semoga beliau dapat diterima di sisinya. Amin. Kalau boleh tahu, Bu, sebetulnya kronologi awal Soleh sampai bisa kerja ke luar negeri itu seperti apa ya? Mungkin kita nyeritain langsung ke kronologi apa kita ceritain latar belakang Soleh dulu Mas? Boleh, mungkin silakan. Cerita ininya ya. Baik, pribadinya Soleh gitu. Kebetulan Soleh ini anak sulung dari 7 bersaudara, dan kalau untuk keseharian gitu memang anaknya itu ceria gitu. Cita-cita itu banyak gitu, emang ambisius lah gitu anaknya, termasuk tipe yang ambisius. Dan dia tuh dari kecil gitu memang sudah punya cita-cita, pengen ini pengen itu gitu. Dan sempat aku lupa sih tepatnya gitu, cuman ada omongan tuh waktu dia kecil, kalau nggak salah SMP apa SMA gitu, dia tuh cerita bilang sama Cingnya, kan emang anaknya ya gitulah asik-asik gitu kan, kata dia, Cing, gue mah pengen terkenal, kata dia gitu. Gue mah pengen jadi artis, kata dia gitu. Alah, artis apaan, kata encingnya gitu kan. Ya liatin aja, katanya, gue mah bentar pokoknya pengen jadi artis kayak gitu-gitu kan. Nah, banyak gitu sebenarnya yang omongan-omongan dia gitu yang akhirnya sih kalau untuk ininya kan dia benar setelah dia mulai lulus sekolah kan jadi MC gitu, di sekolah pun jadi ketua OSIS, di kampus pun jadi ketua senat gitu, memang anaknya aktif gitu, dan menjadi MC juga di setiap kegiatan di RT-nya gitu sih. Kalau kasarnya seperti itu. Nah, kronologi awalnya sendiri sampai akhirnya Soleh bisa kerja di luar negeri itu bagaimana? Nah, mungkin mamahnya yang
cerita. Boleh, silakan Ibu Dia Diana. diajak sama teman dekat ya, teman tetangga, sama KS sama KA. Dia diajak kerja di Thailand. Teteh soalnya mau ke Thailand kerja di sana. Di sana ada pacar KA katanya, atas nama R. Di Kamboja udah di Thailand, di Kamboja. Terus saya tanya anak saya, Soleh, memang di Thailand kerjanya di apa? Hotel, Mak, bagian bikin-bikin makanan, roti gitu. Terus pas itu karena saya tuh tetangga pada ngomong gini Mas ya, yang ibu-ibu pada megang HP, Mbak Nana itu Soleh jangan dikasih ke Kamboja, bukan ke Kamboja, Soleh ke Thailand di hotel lagi gitu ya. Iya takutnya ntar ditipu-tipu gitu, di sana banyak kasus judol, anon perdagangan orang gitu kan, tetangga pada ngomong gitu, nakut-nakutin saya Pak. Terus saya marah sama anak saya, Soleh nggak usah ke sana leh. Hati mama jadi takut karena tetangga kan pada ngomongnya kayak gitu ya. Dia nenangin hati saya, Pak, Mak, Soleh ke Thailand, bukan ke Kamboja gitu. Ya dengan berat hati ya saya izinin, ya udah kalau kayak gitu mama kan nggak ngerti. Kalau emang kata Soleh Thailand ya udah. Iya Mak, Thailand Mak kotanya Mak, bukan ke Kamboja, kan yang lagi rame Mak di Kamboja gitu. Sebelum kita lanjut, jadi Soleh awalnya diajak sama tetangganya si S ini. Iya, mau nyusul pacarnya dia yang ada di sana duluan, pacarnya si A ya. Si A ini tetangga juga? Enggak, temennya S, temen anak saya juga. Oh, main bareng nih? Iya. Jadi Soleh sama S sama A main bareng? Iya, tapi lebih dekat S sama A. Soalnya kalau S sama A itu tetangga, bekas tetangga di Rawakuning ya Pak. Terus si S itu pindah ke Bekasi, ke dekat rumah saya. Kalau hubungan ibu sendiri sama S tuh bagaimana? Sebelum kejadian ini ya? Akrab, sama orang tuanya juga akrab, itu udah kayak family. Makanya saya nggak ada curiga apa-apa gitu Pak. Saya serahin tuh ngurus paspor, anak saya perginya sama dia. Mau menemuin orang yayasan ke Tanjung Priuk, adanya sama dia gitu perginya. Waktu itu Soleh diiming-imingin dapat uang besar juga saat itu? Enggak, anak saya cuma ngomong Mak, Mayan gajinya 3 kali lipat doang. Dari Gitu. kerjaannya? Yang waktu itu? Gajinya. Enggak ada dikasih besar-besar duit banget dulu. gitu lah, maksudnya cuman dijanjiin tuh 3 kali lipat dari di Gitu sini doang. kan lumayan gitu. Sebelumnya Soleh bekerja sebagai? Bikin roti, apa aja dia mau Pak Chef, kadang-kadang suka masak. Jadi lebih basicnya ke pastry gitu. Karena memang lulusnya tata boga ya? Oke, nah bisa dilanjut Bu tadi. Jadi akhirnya mau berangkat tuh Soleh ke Thailand? Iya mau berangkat. Dan sebelum berangkat itu Pak ya, saya gimana ya, diimpiin kayak nyata tapi nggak nyata Pak. Tiba-tiba ada anak kecil pakai baju putih-putih sebelum berangkat nih Pak. Seminggu sebelum mau berangkat tiba-tiba ada anak kecil masuk jam 1:30 malam tuh Pak. Saya langsung bangun, masuk ke dalam kamar anak saya. Dan rumah saya lurus, saya tidur di ruang tamu. Kok ada anak kecil pakai baju putih, celana putih, masuk lari ke kamar anak saya. Terus pas ke berapa harinya lagi tuh, saya ngeliat muka anak saya beda. Makanya keganjilan itu yang bikin saya gimana ya, berat. Dia berangkat jauh-jauh dari saya gitu Pak. Karena saya udah dapat amanat yang jelek. Apalagi pas dia nelpon tanggal 19-nya di atas kasur terus. Hati saya perih. Biasanya dia kreatif. Lagi nyuci perabotan dia kerja. Lagi masukin roti ke oven. Itu nggak ada. Adanya di atas kasur lagi, di atas kasur lagi. Selama 4 hari. Dan dia pesen, Mak, jangan banyakkan pikiran, jangan dengerin kata orang. Gitu Pak. Karena awalnya dia berangkat kan saya dengar kata tetangga, dia juga sempat dengar. Mungkin dia takut mamanya jadi ketakutan. Tapi muka anak saya beda itu pas nelpon Pak. Nggak biasa, nggak ceria gitu. Biasa dia senyum-senyum. Kalau nelpon saya di tempat posisi kerja, bener-bener kerja, jadi bikin roti gitu ya Pak. Ini mungkin dia kayak
udah gimana gitu. Dia sampai sono kok beda kenyataannya gitu kali. Pertama kali Soleh nelpon itu berapa lama setelah berangkat ke Thailand? Pokoknya nih 18 kan berangkat, pas malamnya tuh nelpon. 18 apa? 18 Februari kan saya sempat nelpon, kata dia apa, "Ma nanti dulu ya Ma, lagi ada di imigrasi." "Oh iya Leh, nanti kalau misalnya udah sampai Mama telepon ya Tong, biar Mama tenang." Terus pas malamnya kira-kira jam 7:30 pas 8:30 nelpon, "Ma, Soleh udah sampai, ini tempat tidur Soleh Ma," gitu ya Pak. "Ruangannya tuh enak Pak, ada AC-nya, dia iniin, video callin, kasurnya empuk dah." Ya saya seneng sedikit dah. Pas besok paginya dia nelpon lagi tuh jam 5:30. Dia bilang dia udah langsung kerja, masuk malam Mak Soleh gitu ya. Di atas kasur tuh nelpon, pas besoknya begitu lagi Pak. Di atas kasur lagi. Kan bikin hati saya bertanya-tanya, kok anak saya biasanya kalau kerja di bagian roti, apalagi ngadonin, lagi bikin ini rotinya, masukin rotinya ke oven, ini enggak, di atas kasur terus. Pesennya gitu, jangan kebanyakan pikiran ya Mak, jangan dengerin kata orang gitu. Karena saya sempatnya melarang, karena orang-orang pada ngomong kayak gitu. Cuman dia ngebantah, Soleh ke Thailand Mak, bukan ke Kamboja. Gitu Pak. Jadi kalau boleh saya ini ya bantu jawab ya, dari tanggal 19 ke tanggal 22 itu kan ibunya kan bilang hanya di atas kasur gitu, dia udah mulai agak curiga gitu kan. Banyak juga kan yang bertanya, apakah nanya gitu saat itu, kok kamu di atas kasur atau apa gitu kan. Saat itu ibunya sebenarnya ada gitu batin kayak, kok anak saya beda ya hawanya gitu, cuman mukanya beda, nggak seperti biasanya gitu. Cuman kayak ada yang ngeganjel bikin dia tuh nggak keluar gitu untuk nanya itu, karena juga nggak mau bikin anaknya makin khawatir gitu. Mentalnya agak down lah nanti. Dia kan nggak mau ibunya pikiran bagaimana gitu. Jadi sama-sama nih mungkin si anak nggak mau ibunya kepikiran, makanya dia bilang di sana baik-baik aja, aman-aman aja gitu. Nah ibunya pun sebenarnya juga sama, punya feeling nggak enak, tapi nggak tega juga buat nanya gitu sebenarnya. Nah setelah tanggal 22 itu udah nggak ada komunikasi lagi. Kan tadi masih bisa video call, itu kan masih video call kan. Tapi ya begitu posisinya di atas kasur. Nah setelah tanggal 22 itu sudah tidak ada komunikasi lagi. Ada teman-temannya chat, tapi itu hanya sebatas chat. Itu tetap sama, dia bilang baik-baik aja gitu kan. Dan temennya tanya juga kan, "Pap dong," karena memang sama teman-temannya begitu, nggak sama ibunya aja. Setiap dia ini foto, coba lihat gitu lagi ngapain, dia foto kirim gitu. Nah setelah di sana tuh nggak boleh, katanya bilangnya nggak boleh di sini tuh, nggak boleh megang HP, nanti gue dipulangin kalau megang HP. Udah kata-katanya itu aja. Jadi kita pun nggak tahu yang balas itu apakah dia atau bukan gitu kan. Jadi hanya bisa dihubungi 4 hari awal kerja saja? Iya. Kalau nyampe di sana doang Pak 4 hari. Kalau untuk chat, temen-temennya chat ya, itu masih chat sampai tanggal 27. Itu setelah itu nggak bisa di chat lagi. Kapan akhirnya Soleh menghubungi ibu lagi? Pas tanggal 2 Maret malam Pak. Itu bukan Soleh. Bukan Soleh, temennya. Ngomongnya temen Soleh di Thailand gitu ya. Anak ibu sakit. Saya kan dia nelponnya tuh ke adeknya lagi ada di tetangga saya Pak. "Teteh, ada telepon dari Soleh. Saya udah punya firasat nggak enak. Kak, udah Kak di rumah kakak aja. Nanti di sini neneknya dengar. Soalnya ibu saya kan lagi stroke Pak. Saya udah punya feeling nggak enak." Benar, anak saya udah duduk lemas, nggak kenal sama saya. Saya panggil Soleh, ini Mama 3 kali, nggak ada respon. Anak saya udah lagi duduk posisinya, cuman begini aja. Sender tembok ya. Di atas kasur, udah gitu posisi kasurnya beda Pak. Sama yang awal. Lagi yang 4 hari dia nelpon saya sama pas tanggal 2 Maret itu beda. Pas 2 Maret itu tempatnya kumuh. Kayak di rumah satu, kasurnya di lantai. Nggak pakai spray. Tapi Soleh ngomong nggak ke ibu saat itu? Nggak ada Pak, cuman diem aja begini. Begitu aja tatapan matanya jatuh ke bawah kosong.
Kosong tatapan melek, matanya. jadi melek kayak melek Ya setengah. kan gitu saya ya. jadi gimana ya, banyak yang lihat juga pada ngejerit kan orang, karena saya udah ngejerit Soleh ini mama, Soleh ini mama, sampai 3 kali saya nggak dijawabin, nggak ngelirik, nggak apa. Di situ saya langsung jerit-jerit. Ini temannya tuh siapa yang nelpon? Saya nggak tahu Pak. Teman pokoknya yang Pokoknya ngaku dia teman kerja bilangnya di sana. dari gitu. Thailand. Dari Thailand, ini teman Soleh dari Thailand. Bukan Kamboja ya Pak, Thailand, tanggal 2 Maret itu. Pas besok paginya, itu sempat nanya gini, Ibu apakah Soleh punya riwayat kejiwaan? Saya dikata gitu Pak, sama yang nelpon. Cuman nggak disenter. Anak saya nggak ada kejiwaan, cuman berangkat tuh bisul doang, itu juga udah pecah, saya kata gitu. Saya bantah itu, orang itu bilang ada kejiwaan, anak saya nggak ada penyakit keras. Apakah ditanya juga apakah ada lambung gitu kan, setelah kejiwaan ditanya lagi apakah ada lambung, nggak ada gitu, memang nggak punya riwayat lambung. Cuman berangkat bisul itu juga Pak udah pecah. Kalau orang kampung makan bisul mah penyakit ringan kan, asal udah pecah, matanya udah ini juga udah sembuh. Oke. Kita lanjut dulu ke Ibu Diana kali ya. Nah, setelah itu apa lagi yang terjadi, Bu? Setelah itu pas tanggal 3 paginya anak saya dikasih tahu udah meninggal Pak. Ditelepon lagi. Ditelepon dengan orang yang sama? Iya. Dengan orang yang sama. Sekitar jam berapa? Setengah 10 pagi. Video call atau telepon waktu itu? Telepon doang, ngasih taunya nggak video callan pas anak saya meninggalnya Mak. Bilangnya kayak gimana kalau boleh tahu, Bu? Ibu, ini Soleh udah meninggal gitu. Bentar. Ini baru sekali nih. Bergema begini. Baru sekali error kayak gini, Bu. Maaf ya. Mungkin bisa langsung dilanjut tadi, Bu. Iya, pas tanggal 3-nya tuh saya ditelepon dari pihak sana, katanya anak saya sudah almarhum. Terus setelah itu saya kan karena nggak ngerti, saya panggil adik dari bapaknya buat ngurus-ngurusin gitu. Ya, Tina dan adik ininya. Jadi yang tahu. Jadi setelah meninggal itu kan kita udah mulai nih bagaimana gitu kan untuk almarhum, kepulangannya atau apa gitu. Akhirnya saya sama abang ipar yang ngurus, itu adik dari ayahnya Soleh. Dan di situ dan awal-awal kepulangan itu kalau dari perusahaan sendiri sih menyatakan menanggung ya biaya untuk kepulangan gitu sepenuhnya. Tapi untuk proses pemulangan itu kalau kita merasanya agak alot waktu itu karena belum jelas kapan dipulanginnya gitu. Sampai akhirnya kita kejar terus gitu kan, sampai akhirnya di tanggal 11 itu barulah mereka menyatakan sudah diurus semua surat-suratnya gitu, baik dari kepolisian, rumah sakit semuanya, dan mereka menjanjikan tanggal 15 itu dikirim gitu. Nah, disitulah saat kita teleponan di tanggal, aku sih ingetnya sekitar tanggal 11 ya. Kita baru kan masih nggak tahu nih meninggalnya karena kerjanya apa. Tapi kita sudah tahu kalau itu di Kamboja kan, tapi kita nggak konfirmasi lagi ke mereka ini benar di Kamboja gitu, karena kita tidak mau takutnya ada bagaimana, karena kita berharap udah pulang aja gitu kan, mau di mana kita udah nggak ngurusin lagi gitu. Saya tanya kalau boleh tahu itu kerjanya apa gitu. Mereka hanya bilang tidak gamblang ya menyatakan yang beredar di luar kan admin online atau apa tuh, mereka sih tidak secara gamblang mengatakan seperti itu. Mereka mengatakannya kerja online. Itu kerja online tapi sedikit abu-abu. Ya kita ini sendiri aja ya gitu kan, maksudnya apa tuh maksudnya kerja online sedikit abu-abu gitu. Nah tapi mereka bilang tidak ada yang seperti di pemberitaan katanya yang lagi rame gitu, di sini mah baik begitu kalau penjelasan dari perusahaan. Nah ya udah kan kita udah pegang tuh, oh ya mereka menyatakan kerja yang abu-abu gitu. Nah udah mulai dari situ ya kita sih fokus untuk pemulangan aja gitu. Nah saat tanggal 15 itu sampai itu sekitar jam 11 malam mereka jenazah sampai. Tapi itu dulu Kak,
Jadinya dari pihak perusahaan tuh informasinya nggak terlalu kuat, minta surat kematian aja nggak dikirim-kirim. Pas udah viral gitu Pak, kayak dari ini Evan, terus sang pena media Ibu Dia Pitaloka tuh informasi dari mereka baru akurat. Kalau dari pihak perusahaan mah minta surat ini nggak pernah saya dikasih. Saat itu Ibu minta. Pas udah viral tuh kayak ini Evan yang pihak dari Kamboja, anak Kamboja, TikTok Kamboja kali ya. Itu akurat banget. Dia sedang ngisi data di KBRI tanggal 10 itu benar. Tanggal sekian pulang, bener-bener nyata. Pas udah viral dari pihak perusahaan, kata saya mah saya cuma dikasih arep-arepan doang. Enggak jelas. Saya minta aja tolong kirimin surat kematian anak saya biar hati saya tenang. Anak saya bener-bener udah meninggal. Saya minta sama Pak biar ngubungin pacarnya yang ada di sana Pak, di Thailand. Lagi sibuk lagi kerja. Apa salahnya kalau bener-bener anak saya meninggal kirim surat kematiannya, kan orang pihak perusahaan bilang udah lagi diurus mau ke KBRI. Kata dari KBRI itu ke dari tempat anak saya kerja butuh waktu 7 jam. Tapi udah berapa hari saya tunggu-tunggu, saya minta surat kematiannya nggak dikirim-kirim. Namanya tetangga kan Pak gini nakutin. Itu mah dia aja, padahal anaknya masih hidup di sono gitu Pak. Karena kita kan belum punya bukti yang kuat, belum ada surat kematian. Tuh pas udah viral tuh ada si Eva nama sang pena media Ibu Dia Pitaloka tuh saya baru jelas dah informasi dari surat kematian, dari pengurusan ke KBRI bener-bener nyata. Baru Ibu dapat informasi baru, itu? Bener. Jadi menurut Ibu sempat ada kendala saat itu? Iya, memang ada kendala. Dari pihak perusahaan sananya. Informasinya nggak sesuai sama dia yang ngomongin gitu Pak. Nah pas akhirnya jenazah sampai, ada nggak kejanggalan-kejanggalan yang Ibu temuin? Iya, pas saya mandiin tuh ngelihat luka sudetan aja gini di perut, kayak luka ini doang gitu Pak, 2 kayak bekas operasi usus buntu kalau kata saya mah. Lebih panjang. Kanan kiri yang saya tahu gitu doang Pak. Soalnya kan kita mandiin tuh ditutupin pakai kain, saya ngeliat itu aja yang saya lihat. Jadi ada luka seperti jahitan gitu? Kiri kanan. Enggak, kayak begini doang Pak, gini Pak gitu. Enggak, jahitannya tuh enggak kelihatan, begini doang, lepitan. Panjang itu Bu? Kayak operasi usus buntu segini Pak. Tapi kanan kiri, yang itu aja yang saya lihat. Sedangkan anak saya kan dari Indonesia tuh nggak pernah ada riwayat operasi gitu. Cuman kenapa itu ada kayak gitu aja. Dari berita-berita yang beredar, kan dibilang bahwa katanya pulang tanpa, itu benar? Saya nggak tahu juga Pak, kan kita belum melakukan otopsi. Saya kejanggalannya itu aja, ada luka gitu doang. Oh. Gitu. Jadi tidak ada pernyataan dari keluarga. Jadi mungkin saya bisa klarifikasi juga di sini gitu ya. Tidak ada pernyataan dari keluarga yang mengatakan bahwa jenazah pulang dengan tanpa ginjal. Tapi keluarga hanya menyatakan kalau ditanya apakah benar ada bekas jahitan yang kita merasa itu ganjal gitu ya, janggal. Iya gitu, kita menyatakan memang kita melihat ada bekas jahitan. Tapi sampai sekarang kita masih butuh konfirmasi lagi gitu karena sudah membuat laporan juga. Jadi saat ini kita menunggu dari kepolisian aja gitu nanti bagaimana ke depannya. Karena kemungkinan sih memang tetap akan dilakukan otopsi. Kalau yang tertulis begitu, kematiannya disebabkan apa Bu? Pendarahan lambung. Penjelasannya seperti itu. Tapi dari keluarga sendiri masih merasa janggal gitu. Nah akhirnya kenapa bisa diduga ada TPPO itu kenapa? Ya saya nggak ngerti karena Pak. Gini, jadi kenapa diduga ada TPPO? Karena kan yang kita tahu kalau bekerja di luar negeri itu kan tidak bisa secara perorangan kan, gitu. Itu kan harus ada lembaganya, ada yayasannya gitu kan, ada seperti mungkin ke PJTKI kalau yang resmi kan gitu. Nah kan kita duga nih almarhum diberangkatkan secara perorangan. Jadi itulah yang mendasari kalau
diduga almarhum itu dari korban TPPO. Gitu sih kalau penjelasan dari ininya. Kalau mungkin untuk pasal-pasal atau ini nanti itu berhubungannya sama kuasa hukum kita. Jadi kalau luka itu yang ditemukan hanya di bagian perut gitu Iya. ya? Tidak seperti berita-berita yang beredar gitu. Karena belum dilakukan otopsi. Iya. Tapi dari keluarga sendiri mengizinkan untuk otopsi. Iya Pak. Kita pokoknya ikutin aja semua proses dari kepolisian seperti apa ya kita ikut. Setelah jenazah pulang gitu, dari ibu sendiri sempat ketemu sama si S lagi nggak? Kan ini tetangga nih. Pas jenazah pulang nggak ada dia ke rumah Pak. Ketemu terakhir kemarin waktu hari raya, dia sama orang tuanya datang ke rumah. Itu Baru pun itu. hanya sebentar ya. Baru sebentar doang, hari raya doang. Udah nggak kelihatan lagi. Ya saya juga nggak mau kan ke rumahnya ada Kak Seli, tante nggak, saya nggak enak sama orang tuanya gitu Pak. Jadi nggak ada pembahasan tentang Soleh sama sekali? Enggak Pak, nggak ada. Cuman pas meninggal itu dia datang sama A sekali doang bertakziah. Terus kan ditanya tuh sama teman-teman kampusnya, KS di mana Yayasan Tanjung Priuknya tuh. Si S itu ditanya sama teman-teman kuliahnya biar dicari yayasan itu yang ada di Tanjung Priuk gitu Pak. Terus dia jawabnya bla 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 gitu. Sebelum mama saya ketemu KA duluan gitu. Maksudnya gimana Bu? Jadi sebelum dia berangkat kan jadi keluarga nanya nih kan katanya kan kalau menurut penjelasan dari si S ke yayasan tuh di tanggal 17 itu kan kita mau ke yayasan ketemu orang yayasan. Sebelum Soleh berangkat nih? Jadi kan kita taunya ada yayasan ya kan di sini dan saat pulang ditanya dong yayasannya mana nih karena udah kayak gini nih kejadiannya gitu kan mana yayasannya kita mau minta pertanggungjawaban juga kan ke yayasan. Nah mereka berdua ini bertele-tele gitu penjelasannya, tidak memberikan jawaban yang pasti dan bilang nggak tahu. Sementara mereka kan yang bawa, kok mereka nggak tahu yayasannya di mana gitu. Ada ketidakpuasan. Jadinya anak saya kan Pak kalau ngurus paspor, Mak, soalnya mau perpanjang paspor ya Mak sama KS gitu. Terus mau pergi ke temu orang yayasannya juga gitu izin. Mak soalnya mau ketemu orang yayasan di Tanjung Priuk sama KS. Ya kan wajar pas waktu kejadian anak saya udah meninggal, teman-teman kuliahnya tuh kan Pak pada datang, namanya anak lelaki ya Pak. Tante emang soalnya yayasannya di mana, coba lihat kertasnya. Nggak ada kertas apa-apa. Yang tahu tuh sama si S, kata saya kan gitu ya. Nanti dah tanya S-nya aja gitu. Pas itu barengan dah si S sama A datang bertakziah. Ditanya di situ sama teman-temannya. Berarti Soleh kerja di Thailand itu dari awal sebetulnya nggak pernah ada? Ya nggak tahu juga deh Pak. Soleh juga nggak pernah ngomong, nelpon di sono nggak pernah ngomong dia. Mak, tau-taunya gue di sini enggak. Ya setahu saya anak saya di Thailand aja gitu. Bahkan telepon temennya itu tanggal 2 Maret itu bilangnya temen Soleh dari Thailand. Gitu Pak. Tanggal 2 Maret tuh ya. Nah pas pertama kali tahu kalau di Kamboja tuh gimana? Jadinya adeknya tuh tanggal 24 iseng-iseng ngecek IG-nya. 24 apa nih? 24 Maret. Adiknya tuh 24 Februari Pak. Soalnya meninggal kan tanggal 3 Maret tuh ya. 24 Februari adiknya iseng-iseng ngecek IG-nya apa gitu. Kok abang gua adanya di Kamboja, cuman dia nggak bilang ke saya. Karena tadi ini kan awal rame-ramenya Kamboja begini-begini, adiknya nggak enak kali ngasih tahu saya karena emang saya ketakutan kalau ke Kamboja Mak. Pas ada teman-temannya kuliahnya itu datang, ini bang, abang gue adanya terakhir titik IG-nya di Kamboja gitu. Dan maksudnya keluarga pun nggak tahu itu malah kalau sudah di tracking dari tanggal 24 Februari itu kita taunya setelah meninggal sama saat kita udah mulai bingung nih, nggak ada kabar kepulangannya gitu kan karena kan masih ada alot nih dari perusahaan. Nah, baru nih keluarga ngirim kok dia ada di Kamboja. Baru kan kita pada bingung, itu aku lupa ya tanggal persisnya 5 atau mungkin tanggal 7 gitu. Baru kita loh kok ini di Kamboja gitu kan. Nah setelah kita habis tracking itu baru mulai naik ke TikTok yang awalnya Evan itu kan nge-share gitu. Nah kayak gitu, nah itu baru awalnya kita mulai
bisa cari tahu apa kepulangannya, ininya gitu kan, prosesnya bisa dipulangkan lebih cepat gitu. Sampai akhirnya ada sang pena juga kan dari Ibu Rike di Pitaloka yang ngebantu kita juga, dan sampai akhirnya kita bisa ketemu kuasa hukum. Itu semuanya ya bisa dibilang atas bantuan mereka juga. Berarti kan dari berangkat kerja itu meninggal 2 minggu ya Bu? Tanggal 18, tanggal 3 meninggal. Itu kan banyak juga berita beredar di luar kayak ada penyiksaan, disetrum gitu. Nah kalau dari kasus ini, ya walau belum diotopsi gitu ya, ada arah ke sana nggak sih kalau menurut keluarga gitu? Nggak tahu juga ya Pak, soalnya kan jenazah pulang tuh udah habis diformalin. Sudah diformalin? Iya, karena kan lama kan prosesnya, jadi diformalin biar tetap awet kan sampai ke sini. Jadi kalau untuk masalah adakah penyiksaan di sana ya kita nggak tahu, makanya itulah kita butuh bantuan pihak kepolisian gitu untuk ngungkapin gitu kan apa sebenarnya yang terjadi sama almarhum di sana. Penyebab kematiannya seperti apa gitu, kita hanya pengen kejelasan penyebab kematiannya seperti apa gitu, dan siapa ini orang yang harus bertanggung jawab, itu sih sebenarnya kalau dari keluarga. Tapi Soleh sendiri sebelum berangkat nggak pernah tuh bahas-bahas tentang judol? Enggak. Sama sekali? Bahkan anak saya Pak nggak suka kayak gitu Pak. Anak teman-temannya kan ada yang hobi main slot gitu ya. Dia emang enggak Pak. Ide pada buat main gitu, mendingan buat beli nasi goreng. Makanya saya nggak kepikiran kayak gitu kan, karena dia emang nggak suka kayak gitu-gituan Pak. Kan temennya anak muda tuh rame tuh pada kumpul kalau malam. Pada main gituan. Soleh anak pertama ya Bu? Anak pertama. Apa Soleh juga tulang punggung keluarga? Ya boleh dikatakan begitu Pak. Kalau saya lagi nggak punya duit saya minta sama dia. Bareng-bareng dia Mak. Kalau dia lagi nggak ada ya kita gantian. Mak punya duit nggak Mak? Soleh belum gajian. Ini Ibu juga bawa barang-barang dari Soleh ya? Iya. Itu yang foto cuman ada foto dia wisuda doang Pak. Itu juga pas dia ke Thailand baru saya pajang. Barang-barang Soleh ya? Tadinya dia nggak pernah boleh pajang-pajang foto. Bisa dikeluarin tuh. Ini kalau ini jaketnya. Pas dia meninggal aja tuh apa fotonya Ini saya jaket kasih yang dia Bingka. pakai, yang dia bawa ke sana juga. Ini jaket yang dia pakai? Iya di sana. Kayaknya lagi sakit juga itu dia sempat pakai itu. Iya, kalau nggak salah waktu dia Pas ditelepon? Enggak lagi. di rumah sakit. Udah apa-apa meninggal, kayaknya udah meninggal deh Kak. Iya, sama yang dia lagi di rumah sakit ada juga sih kayaknya pakai ini. Ini foto wisudanya? Iya, cuman itu doang Pak, dia mau foto. Dan foto ini dipajang saat almarhum udah nggak ada. Berangkat ke Thailand karena dia nggak ada. Iya, dia nggak mau pajang-pajang foto, katanya norak kalau kata dia gitu. Saya dengar juga katanya sempat bermimpi soal ya setelah kejadian ini. Iya. Jadi tuh aku saat sebelum dia pulang gitu kan, aku tuh juga udah ini kan, ya Allah apakah nanti dikasih petunjuk gitu kan. Nah lupa sih aku tepatnya tuh kalau nggak salah beberapa hari setelah dia dimakamkan, aku mimpi. Jadi di mimpi aku tapi biasanya aku tuh kalau mimpi kan selalu dilihat, dipertemukan gitu ya sama yang sudah meninggal gitu. Tapi ini enggak gitu, aku nggak diliatin Soleh, tapi cuman di mimpi aku tuh kayak ini tuh Soleh gitu. Dan di awal mimpi itu cuman mesen kayak belum tenang gitu. Aku kebangun kan, karena kan memang kebetulan aku yang nguruskan untuk awal dia kepulangan. Ini mungkin karena itu gitu, dia bilang belum tenang, makanya kita kenapa akhirnya berusaha untuk lapor polisi ini gitu, karena itu juga gitu. Sampai akhirnya 3 hari atau berapa mimpi lagi, tapi mimpinya aku kayak lagi ada di suatu tempat gitu, tapi aku ngerasa itu tempatnya beda gitu kan. Aku tuh kayak berusaha mau lari kabur gitu, aku kayak dikejar-kejar orang gitu, aku lari sampai capek kan, sampai akhirnya aku tuh mau sembunyi, tapi di situ tuh hanya jarak mobil-mobil gitu agak jauh gitu. Nah saat aku mau lari itu tiba-tiba tuh aku nangis kan. Nah antara kayak mau bangun gitu, aku nangis sambil gitu. Nah bangun, terus kebangun aku langsung mikir, kataku ini apa Soleh lagi, maksudnya ini tapi kenapa nangis gitu kan. Nah nggak lama, dan ini yang bikin aku penasarannya tuh nggak lama aku baru melek, aku
WhatsApp aku bunyi. Terus yang WA itu sepupunya kirimin rekaman suara. Terus aku pas buka rekaman suara, dia bilang aku mau ngeliatin ini sama kamu, kata dia. Sebenarnya ini udah ada sebelum jenazah dipulangin, tapi aku belum berani ngasih tahu, makanya ngasih tahu setelah dipulangin gitu. Pas aku baru buka, itu aku nangis. Itu benar-benar nangis sejadi-jadinya gitu kan. Kenapa aku nangis? Karena suara itu persis sama suara yang barusan aku bangun, yang aku nangis di mimpi. Dan suaranya persis kayak gitu. Dan menurut sepupunya juga, itu adalah suara soleh. Ibaratnya kayak ini gitu ya. Dan itu udah dikonfirmasi ke ibunya sendiri, dan ibunya itu pun bilang iya, kalau dari itu suaranya suara soleh. Jadi ada suara soleh menangis gitu? Bukan, jadi kayak mungkin kayak modelan orang tuh kayak ngigo gitu. Jadi kita nih ngigo, atau misalnya kayak aku ngigo nih, tapi yang keluar di mulut aku nih suara soleh. Gitu. Teman Seolah-olah dekatnya itu seperti Pak. suara soleh gitu. Teman dekatnya kan tiba-tiba tidur, pas tidur tiba-tiba dia Nangis. kayak mimpi, tapi dia sadar gitu. Mimpinya mimpi apa? Mimpi nangis begitu doang, tiba-tiba dia nangis. Mama, gue udah capek gitu-gitu, ada rekamannya. Oh boleh dengerin Tapi nggak, Bu? pas yang pas direkam itu yang nangisnya aja. Nangisnya doang. Suara ngomongnya nggak kerekam. Dan kita agak aneh dong, maksudnya sepupunya ngapain nangis kayak gitu kan. Suaranya mirip soleh. Kalau itu mau capek, bilang dia udah capek. Pas saat ngigo itu bilangnya apa? Iya, dia bilang gitu, nangis, maaf ya Mak, udah capek banget gitu doang. Oh dia sebut bilang soleh udah capek banget. Enggak Nggak nyebut sebut nama nama Soleh. Soleh, maksudnya Pak gitu udah capek banget Mak gitu. Itu doang. Dan ternyata pas banget sama tadi suara nangis di mimpi. Itu yang aku bikin bingungnya tuh, makanya pas ini pertama kali aku buka ini, itu aku bener-bener nangis sejadi sampai astagfirullah sampai kayak gitu, karena kayak jadi connect gitu kan antara aku nangis ini sama suara ini gitu sih yang bikin ini. Mungkin kalau misalnya orang bilang alah ini apa gimana gitu, tapi dikonfirmasi sendiri sama ibunya, dan itu ya mirip. Mungkin kalau kita mau bicara itu suaranya orangnya udah nggak ada misalnya gitu, bisa dibilang mirip. Dan itu kenapa bisa sama gitu kan posisinya tuh, waktunya gitu bisa sama aku saat mimpi itu gitu. Dari keluarga yang lain sendiri ada yang pernah mimpi juga atau hal-hal lain gitu? Kalau ayahnya itu pernah lihat katanya sekali, lagi jam 2 malam katanya kan lagi beres-beresin dekat makam almarhum. Tiba-tiba pas dia duduk gitu kan lagi itu nengok gitu, almarhum katanya berdiri gitu di depan ayahnya, tapi posisinya lebih besar gitu dianya, dan sampai jatuh duduk gitu katanya ayahnya. Udah itu aja. Mah bukan ngimpi, diliatin gitu Pak. Di makamnya ya? Di makamnya, dia berdiri di atas makam katanya. Makanya kita yang mempercayai itulah, mungkin memang almarhum masih berharap ya kita semua berjuang lah gitu untuk bisa mencari tahu apa gitu sebenarnya kematian almarhum itu disebabkan oleh apa. Kalau memang nanti kebukti memang sakit atau apa, ya kita pun akan terima gitu kan. Cuman kan sampai saat ini kita nggak tahu. Kan ngomongnya ke Thailand ya Pak, meninggalnya kenapa di Kamboja ya Pak? Dan saat pengiriman pun ternyata benar kan di Thailand, di Kamboja. Surat-suratnya pun dari Kamboja. Dan itu tidak ada konfirmasi dari perusahaan untuk menjelaskan kenapa bisa ke sana. Dan yang ibu terakhir lihat kondisinya itu udah bener-bener gak bisa ngomong bahkan ya? Nggak bisa Pak, orang begini nih duduk, ini tangannya digencet gini, anak saya udah begini aja. Sempet ini nggak lihat kondisi tubuhnya nggak, atau pakai baju tertutup atau gimana? Pakai baju. Tangan panjang? Enggak, tangan pendek, kaos warna hitam. Ada luka-luka gitu nggak? Enggak ada Pak. Nggak ada. Cuman orang dia begini Pak, nih Pak, gini doang. Nggak bisa nengok gini, cuman gini aja nih anak saya. Cuma posisinya itu kurus banget. Nggak bisa ngelirik, nggak bisa apa. Kurus banget? Kurus banget. Dari dia berangkat, ada foto terakhirnya dia berangkat ya.
itu tuh kurus banget, habis jadi ininya habis kan Dalam waktu 2 minggu. Nah itu dia kan yang menjadi pertanyaan kita tuh, orang yang sakit atau asam lambung atau GERD gitu ya, yang bertahun-tahun aja kan gitu, yang GERD yang bolak-balik ke rumah sakit misalkan, itu nggak akan seperti itu gitu, karena saya juga sama, saya punya lambung. Orang itu bilang Gitu kan. begini Pak, kalau misalnya Soleh udah sehat Bu, dia tahu nama dirinya, katanya saya bisa pulangin. Ini Soleh nggak bisa nyebut jati dirinya gitu Pak. Ditanya nih namanya siapa, anak saya tuh nggak bisa jawab, Pasien katanya nggak kenal sekarat jati itu. dirinya, kata orang itu ya Pak. Gimana Bu? Jadi kan kalau sumpama Soleh bisa nyebutin jati dirinya Bu, Soleh bisa dipulangin gitu. Saat sekarat itu. Ini Soleh nggak tahu siapa dirinya, ditanya nggak jawab gitu, jadinya nggak bisa dipulangin gitu. Ngomong kayak gitu orang sana. Apakah Soleh punya riwayat kejiwaan? Ya saya bantah nggak ada. Oh makanya orang itu nanya. Nah orang itu ngomong apaan aja sih saat itu Bu? Ya ngomongnya begitu doang. Kalau misalnya sumpama Soleh sehat, ini Bu ditanya dia nggak bisa jawab di kantor imigrasinya, katanya gitu. Jadi tuh saat dia sekarat, orangnya menjanjikan lah gitu. Nanti kalau dia sehat, ini kita obatin gitu. Nanti kalau dia sehat, kita pulangin. Tapi ini Soleh juga ditanya jati diri, soalnya seolah-olah kayak orang amnesia gitu mungkin. Maksudnya mereka tuh, makanya kenapa ditanya apakah punya kejiwaan gitu. Jadi seolah-olah sudah tidak bisa berkomunikasi secara baik gitu. Nanti dipulangin kalau memang dia sudah sehat gitu. Tapi ternyata di tanggal 3-nya dikabarinnya meninggal. Itu di hari keberapa? Keempat? Dari pertama nelpon udah gitu, mukanya udah beda. Biasanya anak saya senyum-senyum terus, ceria. Ini kayak gimana dah, kalau kata saya mah kayak orang rasa takut, tiba-tiba kok kaget gitu. Tapi dia bilang ibu jangan khawatir. Begitu doang nih pesennya, jangan dengerin kata orang ya Mak. Jadi nelponnya tuh curi-curi gitulah kalau diduganya gitu kan, kalau Nggak pernah menurut lama ibunya, sih nelponnya. kayak mencuri-curi aja gitu nelponnya. Dan ibunya juga mau ngomong nggak enak gitu, nggak tega sama anaknya. Mau nanya gitu kan. Baru pas nggak bisa dihubungin, Baru mau. temennya bilang kalau nggak boleh buka handphone. Enggak, yang dia yang bilang, tetap bilang. Jadi kan masih ada, kalau untuk chat, telepon, misalnya video call itu cuma sampai hari keempat. Tapi teman-temannya chat Teman dekat sampai di sana Pak, teman-teman di rumah itu chat sampai tanggal 24 kalau nggak salah, sampai tanggal 24 itu masih bisa, tapi udah nggak mau dimintain video call. Temennya minta video call dong, atau pap dong foto lo di situ. Nggak boleh, gue nggak boleh bawa HP, katanya nanti gue dipulangin kalau ketahuan megang-megang HP terus, kata dia gitu. Terus nggak boleh pokoknya nggak boleh video call gitu. Maksudnya jadi kita nggak tahu kan, ini betul nggak dia yang bales gitu, karena sebelum-sebelumnya kan masih mau video call dan ini nggak mau lagi. Iya, ya mungkin terakhir lah, keadilan seperti apa yang diharapkan oleh keluarga? Ya kita sih pokoknya hanya berharap yang harus bertanggung jawab ya mereka ibaratnya bertanggung jawab lah dengan apa yang sudah mereka perbuat gitu kan. Karena kan bisa dibilang ini keberangkatan tidak resmi ya, bisa dikatakan seperti itu kan. Gitu, diduganya tidak resmi. Dugaannya kan tidak resmi. Jadi kalau memang itu menyalahi aturan hukum gitu ya, jalankan proses hukumnya gitu ya. Kita sih berharap sebenarnya kooperatif gitu ya, yang mereka-mereka ini nih yang sudah akhirnya bisa membawa Soleh ke sana. Kan nggak mungkin dong Soleh bisa ke sana sendiri tanpa ada rekomendasi gitu, dan kalian yang merekomendasikan saya harap sih bisa kooperatif gitu. Kalau memang kalian memang harus datang atau bahkan mungkin berani untuk menyerahkan diri ke polisi, saya harap serahkan diri kalian ke polisi gitu. Karena itu lebih baik kan gitu, karena hukumannya pun akan berbeda gitu saat kalian yang menyerahkan diri sendiri gitu. Jadi ya kita sih harapnya itu aja gitu. Untuk apa yang kalian lakukan ya tanggung jawab gitu sama yang kalian lakukan. Jangan jadi kayak sekarang gitu, ngilang, nggak tahu, asal ditanya jawabnya nggak tahu gitu. Oke. Kalau dari ibu sendiri harapannya? Ya saya mah katanya kan biar nggak ada korban-korban lagi seperti anak saya gitu Pak. Biar nggak ada yang dibohong-bohongin, kayak saya kan merasa saya dibohongin sama Orang terdekat. sama A yang udah saya anggap seperti keluarga, orang tuanya juga. Kenapa saya serahkan
kepercayaan. Kalau dia kan S itu sarjana S1 Pak. Otomatis dia tahu kan mana yang benar, mana yang enggak, apa itu ilegal apa enggak. Otomatis kalau misalnya ilegal jangan diberangkatin anak saya ya Pak ya. Kalau dia benar-benar nganggap saya juga seperti saudara. Kalau saya kan nganggap dia seperti saudara, emaknya sama orang tuanya tuh biasa ngobrol gitu. Bahkan kalau orang tuanya yang lelaki tuh bapaknya mah pergi tahlil terus. Setiap tahlil tuh dia minta maaf, banyak kesalahan sama keluarga gitu doang. Kalau sedangkan si S-nya itu nggak pernah ada kata maaf, nggak pernah. Orang mah datang, teh Nana maafin S ya, nggak tahu bakalan kayak gini. Nggak ada kata-kata penyesalan dia ngirim anak saya ke sana gitu Pak. Ngirimnya ke Thailand, tiba-tiba meninggalnya di Kamboja. Itu yang bikin saya rada kesel, rada sedih. Kenapa STK gitu Pak sama saya. Bilangnya anak saya kerjanya ke Thailand, tapi meninggalnya di Kamboja. Ya dan ibu juga mungkin pengen tahu ya bahwa Apa yang terjadi. sebetulnya penyebab kematian dari Soleh itu kenapa gitu. Dan mungkin saya juga kalau untuk pihak-pihak terkait gitu ya, saya sih berharapnya disosialisasikan lagi gitu. Karena kan sampai sekarang kita juga masih banyak orang mungkin yang belum tahu apa sih perbedaan keberangkatan secara ilegal atau TKI yang berangkat secara ilegal dan resmi gitu kan, dan visa kerja seperti apa gitu kan, visa turis itu seperti apa gitu kan. Kita kan hanya tahu oh kalau berangkat kerja itu visa kerja, tapi bentuknya seperti apa kan saya rasa banyak yang belum tahu. Saya sendiri pun nggak tahu gitu visa kerja itu seperti apa. Jadi mungkin dari kayak pemerintah mungkin gitu kan, atau BP2MI yang juga selama ini juga mendampingi keluarga gitu. Saya sih berharapnya ada sosialisasi lebih lagi gitu, biar banyak warga Indonesia juga yang lebih waspada kan, lebih tahu lagi. Jadi nggak cuman sekedar jangan berangkat, tapi kita kan nggak tahu. Jadi saat mereka yang berangkat pun mungkin nggak tahu gitu kalau mereka itu diberangkatkan secara ilegal gitu. Karena kan pasti ada iming-iming itu kan. Nanti gampang lah di sana mah, bisa diurus pasti gitu. Saya juga yakin pasti ponakan saya pun seperti itu. Kan dia bukan anak yang nggak sekolah, dia sekolah gitu. Pasti kalau menurut saya gitu ya, pikiran saya aja gitu. Kalau pasti dia nanti oh gampang, nanti visa kerjanya diurus di sana. Makanya mungkin dia berangkat gitu. Ya semoga ya dengan misalnya di tayangan ini viral, makin banyak yang share gitu ya. Keluarga mendapatkan keadilan dan juga kita semua nih jadi lebih aware lagi gitu ya Bu. Betul. Dan sekali lagi mungkin saya ucapkan turut berduka untuk keluarga gitu. Semoga ditabahkan dan dikuatkan. Amin. Terima kasih sekali lagi saya ucapkan. Terima kasih sama-sama. Nah, buat kalian yang masih tergiur hari ini, coba kalian pikir-pikir lagi dah. Dari banyaknya berita tentang kasus-kasus yang kerja sebagai admin judol di Kamboja, di mana awalnya diiming-imingin dapat pendapatan besar, fasilitas nyaman, pokoknya semua serba gampang dah. Tapi kita jangan lupa juga kalau dulu ada peribahasa yang bilang berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian, bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Gak ada yang instan di dunia ini, termasuk juga karir dalam pekerjaan. Banyak yang akhirnya berangkat lalu dia menyesal ya, ternyata kerjanya itu sebagai admin judol. Kerjaan yang tentunya jauh dari dunia agama dan juga kemanusiaan. Karena belum tentu ya ketika kita punya uang banyak, kita justru mendapatkan ketenangan dalam hidup. Kalau sekarang memang kayak beban lagi berat, ya ada pepatah bijak lain yang bilang bahwa Tuhan tidak pernah menguji hambanya di luar batas kemampuannya. Rezeki yang halal itu mungkin datangnya pelan-pelan, tapi justru itulah yang berkah dan menimbulkan ketenangan dalam jiwa. Semoga keluarga soleh mendapatkan keadilannya sesuai dengan sila kelima Pancasila. Gue Fajar Aditya, RJ5 undur diri. Ciao.